Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel English for Work, channel yang akan membahas penggunaan bahasa Inggris dalam dunia kerja. Nah, sekarang kita masuk ke video keempat dari serial English for Hotel, di mana di sini saya akan jelaskan tentang prosedur check-in. Nah, sebelumnya saya bahas dulu tentang front office staff ya, staff yang ada di departemen front office, apa saja mereka, siapa saja mereka. Yang pertama itu ada doorman, dia yang membukakan pintu ketika ada tamu datang ya. Kemudian ada bellboy, dia mereka yang membantu membawakan barang bawaan tamu. Kemudian ada petugas resepsionis. Nah, petugas resepsionis ini ada beberapa bagian ya. Ada FDA atau GSA, itu sama saja, dia singkatannya Front Desk Agent atau Guest Service Agent, itu sama saja namanya, hanya namanya saja yang berbeda. Kemudian ada GRO, Guest Relation Officer, dia pekerjaannya itu khusus untuk menghandle tamu-tamu VIP. Jadi untuk resepsionis yang FDA atau GSA itu kan tugas utamanya yang melakukan proses check-in dan check-out. Nah, untuk GRO itu dia lebih ke tamu-tamu VIP, menyiapkan misalnya welcome setup untuk VIP, welcome card segala macam. Kemudian di atasnya itu ada supervisor, kemudian ada juga duty manager, kemudian ada front office manager. Nah, tugas resepsionis itu setiap harinya, jadi kan hotel itu ada pekerjaan shift-shiftan ya, ada 3 shift, ada shift pagi, kemudian ada shift siang, kemudian ada shift malam. Kalau shift pagi itu biasanya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tugasnya itu membantu proses check out ya. Jadi kan check out itu sampai jam 12 siang. Nah, pada saat itu kan ya memang menghandle tamu check out gitu loh. Meskipun ada juga pada shift pagi itu tamu sudah datang sebelum jam 2, sebelum jam 12 itu kadang-kadang tamu juga sudah datang. Apakah nanti diberikan kamar atau tidak, itu tergantung dari hotel masing-masing. Nah, kemudian untuk shift siangnya dari jam 3 sampai jam 11 malam, itu tugasnya ya dia menerima tamu yang datang, dia proses untuk check-in. Kalau misalnya jam segitu ada tamu check-out ya biasanya itu akan dikenakan biaya tambahan ya. Karena kan check-out harusnya jam 12, kalau misalnya mereka menunggu pesawat ternyata pesawatnya jam 9 malam, kemudian mereka meminta untuk check-out terlambat jam 6 sore atau jam 7 malam, itu bisa saja, tapi pasti di situ akan dikenakan biaya cas, dan casnya itu juga tergantung dari hotelnya, bisa dicas 1 malam penuh. Nah, itu tergantung kebijakan hotel masing-masing. Dan yang terakhir adalah shift malam ya, mulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah, di sini ya tugasnya itu dia standby untuk menjaga hotel tetap beroperasi 24 jam. Bisa saja jam itu ada tamu-tamu untuk walk-in yang datang, atau memang dia sudah reservasi datangnya malam, bisa saja. Nah, tapi banyaknya di sini dia lebih ke membuat laporan-laporan harian. Jadi transaksi di mesin EDC itu di report, dikumpulkan pada malam hari. Nah, sekarang kita masuk ke proses check-in-nya. Yang pertama, itu kita harus menanyakan apakah sudah ada reservasi atau belum. Kalau misalnya tamu sudah dibuatkan reservasi, yang membooking reservasi itu bukan orang yang akan menginap. Nah, ketika tamunya datang, dia tidak mengatakan bahwa sudah dibookingkan, kemudian dia bikin reservasi lagi, nanti akan ada double. Nah, masalahnya di sini nanti akan timbul masalah ketika ternyata ada sudah dibookingkan reservasi, kemudian ini bayar, yang ternyata yang sudah dibookingkan reservasi tadi sudah bayar dan tetap dicas. Nah, ini kan bisa jadi masalah. Jadi ketika ada tamu datang itu ditanyakan dulu dia sudah ada reservasi atau belum. Nah, kalau memang dia sudah ada reservasi, itu kita tinggal konfirmasi. Nah, di sini kan akad jual belinya itu ada di sini di confirmation.
Nah, konfirmasinya berupa namanya, jadi nama tamu yang akan menginap, itu namanya siapa, dikonfirmasi. Kemudian dia lama stay-nya, berapa malam, check-in tanggal berapa, check-out tanggal berapa. Kalau 1 malam ya misalnya check-innya hari ini, check-out-nya besok, itu 1 malam. Kemudian tipe kamarnya apa, bed type-nya apa, double atau single. Kemudian apakah ada special request. Special request seperti di sini contohnya ada dia minta kamar yang di lantai atas, minta kamar yang tenang, minta connecting room, misalnya dia family, atau misalnya dia rombongan minta di kamar di lantai yang sama, atau kamar yang menghadap kemana, menghadap ke kota, menghadap ke gunung, menghadap ke pantai. Nah, ini special request. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menerima check-in. Nah, ini konfirmasi semuanya atas apa yang tamu itu minta. Nah, setelah kita konfirmasi, itu biasanya untuk konfirmasi itu sambil ditunjukkan formulirnya. Jadi ketika ada tamu datang kan sudah dipikirkan reservasi nih. Nah, itu tinggal di-print untuk reservasinya itu. Nah, di situ sambil di formnya itu sudah tertulis tadi ditunjukkan sesuai dengan permintaannya apa, kemudian diisi. Yang perlu diisi dalam formulir itu ya jelas yang pertama nama tadi, karena biasanya sih dari sistemnya itu sudah tertulis ya sesuai. Kemudian nomor teleponnya, kalau misalnya perlu diupdate ya diupdate, misalnya yang booking kan kemarin orang lain. Nah, ini diminta nomor si tamu yang menginap. Emailnya ini biasanya digunakan untuk bagian promosi. Kalau misalnya dia sudah check out, ada dia bisa dikirimkan newsletter setiap bulanan atau mingguan. Kemudian, nah ini perlu ditekankan ada smoking policy. Jadi kalau misalnya ini hotelnya non smoking, nah masalah smoking ini kadang sensitif ya, jadi perlu ditekankan di awal. Nah, setelah dijelaskan semuanya, sudah confirm sesuai dengan permintaan dia, apa yang dia booking, nah kemudian dia tanda tangan. Pada waktu tanda tangan itu sudah selesai mengisi formulirnya, kita minta ID card ya. Kalau WNI ya bisa KTP, kalau WNA ya mungkin kita minta paspornya. Nah, setelah itu kita kembalikan paspornya, kita sudah copy identitas mereka, kita tanyakan pembayarannya. Kita konfirmasi lebih tepatnya untuk pembayarannya. Nah, billing instruction. Di video-video saya sebelumnya sudah saya singgung mengenai billing instruction. Jadi di sini ya kita konfirmasi lagi untuk pembayarannya, apakah dia personal account, apakah company account atau travel agent account. Nah, contohnya di sini. Kalau kemarin di video yang reservasi sebelumnya itu kan saya jelaskan ada remark ya, ada catatannya ketika mereka reservasi. Nah, ini pada saat check-in ini kita sampaikan lagi bahwa catatan yang direservasi itu seperti apa. Contohnya seperti ini, ROTA OTHPA. Jadi kamar itu hanya kamar saja, tidak termasuk sarapan. Itu dibayarkan oleh travel agent. Nah, selain itu akan dibayarkan oleh tamunya sendiri. Apakah sudah sesuai atau belum? Atau yang kedua contohnya ini, RB room and breakfast. Jadi kamar itu sudah termasuk sarapan. Kemudian ada laundry, itu ditanggungan oleh perusahaan. Nah, yang lainnya akan dibayarkan oleh tamu itu sendiri. Nah, di sini kita ada deposit ya. Jadi contoh yang pertama tadi, dia kan hanya bayar kamar saja. Untuk yang lain-lainnya itu dibayarkan sendiri. Kemudian yang kedua ini termasuk kamar dan laundry. Nah, sisanya dibayarkan oleh tamunya sendiri. Nah, kita bisa menanyakan apakah tamu itu bersedia meninggalkan deposit. Deposit itu gunanya apa sih? Deposit itu dia menyerahkan uang cash atau bisa juga dia open kartu kredit, di mana ketika nanti tamu itu melakukan transaksi di luar dari apa yang sudah dijelaskan tadi, itu mereka bisa dicas langsung ke kamar, dicas ke akun mereka. Jadi misalnya mereka sudah stay, kemudian malam hari mereka minta untuk pesan makanan. Nah, itu daripada dia ribet harus langsung bayar langsung pada saat transaksi, mereka kalau misalnya sudah kasih deposit ya tinggal tanda tangan aja. Nanti semua pembayarannya akan di settlement, akan di total ketika mereka check out. Itulah gunanya deposit. Tapi itu tidak wajib. Bisa saja tamu tidak memberikan deposit. Ketika nanti ada setiap transaksi ya mereka akan
bayar langsung ke outlet masing-masing. Nah, contoh tambahan biayanya itu ada minibar. Setiap di hotel kan ada kulkas kecil tuh, ada minibar, ada juga room service ya, pesan makanan tadi bisa room service, ada laundry, ada juga extra bed. Nah, ini setiap transaksi ini kalau dia ada deposit ya tinggal nanti dicaskan, dimasukkan ke kamarnya saja, tinggal tanda tangan, atau kalau tidak ya langsung dibayar. Apabila tamu itu tidak berkenan untuk memberikan deposit, itu nanti semuanya billingnya itu kita tutup. Itu istilahnya cash basis. Jadi nanti setiap departemen yang lain itu akan melihat di F&B-nya, di housekeeping-nya itu akan lihat, oh ini cash basis. Jadi setiap dia ada permintaan sesuatu ya harus bayar saat itu juga. Nah, untuk menerima deposit tadi, formulir yang digunakan itu adalah cash receipt form. Kalau secara umum ya bisa dikatakan sebagai kwitansi lah, kwitansi tanda terima uang. Tapi kalau di hotel itu namanya cash receipt form. Atau bisa juga open kartu kredit atau ya pakai kartu digesek di mesin EDC. Nah, setelah semuanya jelas, jadi pembayarannya kita konfirmasi apa yang sudah termasuk, dia mau kasih deposit atau tidak. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kalau misalnya dia kasih deposit cash ya kita kasih tanda terimanya. Kalau kartunya tinggal di open, nah ini sudah selesai semuanya. Kemudian yang terakhir kita berikan kuncinya. Nah, sambil memberikan kunci ini kita jelaskan fasilitas hotel, misalnya kamar kolam renangnya ada di mana, liftnya di mana, besok sarapannya di mana, pakai kupon atau tinggal langsung menyebutkan nomor kamar, parkirnya di mana. Nah, ini kita jelaskan pada waktu memberikan kartu. Nah, setelah itu tamu akan diantarkan oleh bellboy atau mungkin dia bisa datang sendiri menuju ke kamarnya. Untuk prosedur check-in sampai di sini sudah selesai. Di video berikutnya saya akan berikan contoh percakapan pada saat kita melakukan prosedur check-in. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.